Ahmad Faidi masuk ke pusat krisis Iran dan mulai diperlakukan sebagai sosok yang kini menentukan arah rezim. Dalam beberapa jam terakhir, Komandan Baru Garda Revolusi mulai memusatkan operasi militer dan kata akhir dalam pembicaraan rezim, mendorong apa yang disebut kaum moderat keluar dari inti pengambilan keputusan. Justru dalam konteks inilah kasus ini perlu dipahami pada 20 April 2026 ini. Ini bukan hanya soal krisis eksternal dengan Amerika Serikat, tetapi juga soal pengambil alihan kendali di dalam Iran itu sendiri. Yang terjadi adalah pergantian kepemimpinan yang keras di tengah kekacauan. Faidi dan lingkaran dekatnya memastikan, setidaknya untuk saat ini, kendali sementara tidak hanya atas respons militer Iran, tetapi juga atas posisi rezim dalam negosiasi. Ini sangat menentukan karena menunjukkan bahwa diplomasi kehilangan ruang tepat ketika ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Dengan kata lain, kelompok yang khawatir tidak lagi sekedar menekan, tetapi mulai memerintah. Siapa jenderal ini? Faidi bukanlah nama sembarangan. Komandan paling berpengaruh dalam rezim saat ini, hanya di bawah pemimpin tertinggi. Reuters sudah melaporkan pada bulan Maret bahwa Garda Revolusi telah memperketat kendali atas semua keputusan besar terkait perang, dan bahwa kepala baru pasukan itu adalah Ahmad Faidi yang hadir di semua pertemuan tingkat tinggi dan terhubung langsung dengan strategi bertahan hidup sistem Islam. Dia bukan hanya jenderal yang menonjol, tetapi juga jenderal yang diperlakukan sebagai poros kekuasaan nyata di tengah kekacauan. Kapan perubahan ini menjadi lebih terlihat? Dalam 48 jam terakhir antara 18 dan 20 April, ketika Garda Revolusi memperkeras sikap di laut dan juga memperketat suasana negosiasi. Reuters menunjukkan bahwa gencatan senjata 2 minggu antara Iran dan Amerika Serikat kini memasuki fase paling rapuh dengan batas waktu berakhir minggu ini dan Teheran masih belum mengonfirmasi kehadirannya dalam pembicaraan di Islamabad. Artinya, saat diplomasi seharusnya semakin kuat, justru menjadi saat di mana pihak militer mengambil peran lebih besar. Bagaimana hal itu dipaksakan? Dengan kekuatan, dengan intimidasi, dan dengan melemahkan mereka yang mencoba bernegosiasi. Faidi mencoba memasukkan Mohammad Bagher Zogadri, nama keras lainnya dari struktur keamanan, ke dalam tim negosiasi Iran untuk mengawasi delegasi dan melaporkan setiap tanda fleksibilitas. Setelah itu, Garda Revolusioner sendiri kembali mengangkat wacana pengendalian atas Hormuz dan mulai bertindak sebagai otoritas tertinggi. Penafsirannya sederhana, rezim menjadi terpecah, meja negosiasi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan internal. Dan faksi militer bergerak untuk mencegah setiap solusi yang dianggap terlalu lemah. Pada saat yang sama, laut menjadi etalase dari perebutan kekuasaan ini. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa kapal perusak USS Spruance mencegat kapal kargo Iran Tosca saat kapal itu menuju ke Bandar Abbas. Menurut pernyataan resmi, ada peringatan berulang selama 6 jam dan setelah kapal tersebut menolak untuk mematuhi, Amerika Serikat menonaktifkan kapal itu dan kemudian mengirim marinir untuk mengambil alih kendali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ditambahkan bahwa kapal tersebut kemungkinan membawa barang-barang dengan penggunaan ganda, yaitu material yang menurut Washington dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan sipil maupun militer. Insiden di laut tersebut memperkuat kesan bahwa krisis telah keluar dari ranah diplomasi dan memasuki fase pemaksaan secara terbuka. Mengapa Fahid maju justru sekarang? Karena rezim sedang mendapat tekanan dari segala arah, dan dalam situasi seperti ini, Garda Revolusi cenderung menarik kekuasaan ke tangan mereka sendiri. Reuters sudah melaporkan pada bulan Maret bahwa pasukan tersebut telah mengambil peran yang lebih besar lagi dalam memimpin perang, bahkan setelah kehilangan para pemimpin penting, dan bahwa struktur ini memang dirancang agar tetap bisa berfungsi meskipun sedang diserang. Ketika sistem merasa terancam, biasanya responnya bukan membuka ruang untuk negosiasi, melainkan memperkeras sikap, memusatkan kekuasaan, dan bertindak dengan lebih tegas. Itulah sebabnya kenaikan Fahid tidak terlihat seperti detail di balik layar, melainkan tampak sebagai respons rezim terhadap ketakutan kehilangan kendali. Dan apa dampak politik dari semua ini? Diplomasi Iran menjadi terpojok. Presiden Masoud Pezeshkian masih berbicara tentang mencari cara-cara rasional dan diplomatik untuk mengurangi ketegangan dengan Washington.
Namun, pada saat yang sama, ia tetap menunjukkan ketidakpercayaan. Ia menuduh Amerika Serikat melakukan pengkhianatan dan belum secara tegas memastikan keikutsertaan Iran dalam pembicaraan di Pakistan. Ketika Presiden berbicara tentang dialog, sementara pihak militer memperkeras sikap di laut, menarik tim negosiasi dan mendorong garis keras, sinyalnya jelas, pusat pengambilan keputusan telah berpindah tempat. Fasad politik masih tetap berdiri, tetapi yang memegang kendali adalah struktur militer rezim. Dampak dari perubahan ini sudah terasa di luar Iran. Yang sedang berlangsung adalah konsentrasi kekuasaan di pihak paling keras dari rezim. Yang memimpin hal ini adalah Ahmad Fahid, dikelilingi oleh nama-nama dari penjaga lama keamanan Iran. Karena di tengah kekacauan internal, rezim memilih untuk bertahan dengan tangan yang paling keras. Jenderal Iran yang baru mengambil alih kendali pada saat tidak ada lagi hak, tidak ada lagi politik. Pada saat sistem mengalami kekacauan dan memutuskan untuk menukar segala bentuk keseimbangan dengan komando keras, ancaman, dan kekerasan. Pemerintahan keseimbangan digantikan oleh komando keras dan ancaman, bukan perang.